Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Accounting Club. Kali ini kita akan membahas mengenai audit and assurance. Berikut ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, ada pengertian audit dan assurance. Kedua, tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang ketiga, tujuan audit laporan keuangan. Dan yang keempat adalah tahap melakukan audit. Bagian pertama, itu ada pengertian audit dan assurance. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asersi atau pernyataan manajemen mengenai kegiatan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Assurance adalah layanan profesional independen yang bertujuan meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Audit merupakan salah satu bentuk layanan assurance. Berikut merupakan karakteristik layanan assurance. Yang pertama, ada 3 pihak yang terlibat. 1. Kantor akuntan publik. Yang kedua, pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ada pengguna laporan. Yang selanjutnya, ada objek asuran seperti laporan keuangan, laporan keberlanjutan, informasi non-keuangan. Selanjutnya ada kriteria jelas, seperti SAK, standar industri, dan ketentuan hukum. Selanjutnya ada bukti audit atau asuransi dan laporan asuransi. Berikutnya, ada topik kedua mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor. Beberapa tanggung jawab manajemen, yaitu yang pertama, penyusulan laporan keuangan, yaitu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, misal SAK. Yang kedua, pengendalian internal, yaitu merancang, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga, memberikan informasi, yaitu memberi akses kepada auditor atas seluruh informasi yang relevan serta dokumentasi dan penjelasan sesuai permintaan auditor. Selanjutnya, ada tanggung jawab auditor. Yang pertama, memberikan opini, yaitu menyatakan opini apakah laporan keuangan disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi. Yang kedua, melaksanakan audit sesuai SPAP atau SA, yaitu mematuhi standar audit atau SA yang relevan. Yang ketiga, menilai risiko salah saji material, yaitu risiko yang timbul akibat kecurangan atau kesalahan. Yang terakhir, menjaga independensi dan profesionalisme, yaitu bertindak secara objektif dan independen dengan mematuhi kode etik akuntan publik. Selanjutnya, ada tujuan audit laporan keuangan. Menurut standar audit, tujuan umum auditor independen dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga auditor dapat menyatakan opini apakah laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan audit memberikan opini atas laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan keandalan informasi keuangan. Yang ketiga, melindungi kepentingan publik. Dan yang keempat, mendeteksi salah saji material. Selanjutnya, ada tahapan audit laporan keuangan. Yang pertama, perencanaan audit. Memahami entitas dan lingkungannya, menentukan strategi audit, mengembangkan rencana audit menyeluruh. Yang kedua, mengevaluasi pengendalian internal, menilai desain dan efektivitas pengendalian, menentukan tingkat ketergantungan pada pengendalian. Yang ketiga, penilaian risiko, mengidentifikasi dan menilai risiko, menentukan respons audit yang tepat, menetapkan jenis, waktu, dan lingkup pengujian. Yang keempat, pelaksanaan prosedur audit, pengujian pengendalian apabila diperlukan, pengujian substantif transaksi dan saldo, teknik audit, konfirmasi, observasi, inspeksi, inquiry. Yang kelima, evaluasi bukti dan pembentukan opini, menilai kecukupan dan ketepatan bukti audit, mengevaluasi penyajian wajar laporan keuangan, menentukan jenis opini audit. Yang keenam, pelaporan audit, menerbitkan laporan audit, menyampaikan opini auditor, menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama,
Apa tujuan utama auditor independen dalam melakukan audit atas laporan keuangan menurut SA 200? Yang A. Menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. B. Memberikan opini apakah laporan keuangan disusun secara wajar dalam semua hal yang material. C. Menjamin bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan. Atau D. Menyusun strategi bisnis perusahaan. Maka, jawabannya adalah B. Menurut SA 200, tujuan utama auditor adalah untuk memberikan opini apakah laporan keuangan disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Soal yang kedua, prinsip dasar dalam kode etik profesi akuntan publik meliputi yang A. Integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. B. Keuntungan, kerahasiaan, efisiensi, dan loyalitas. C. Kepatuhan, keuntungan, dan efisiensi. D. Integritas, keuntungan, dan efisiensi. Maka jawabannya adalah A. Kode etik profesi akuntan publik menetapkan prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pertanyaan ketiga. Risiko audit terdiri dari A. Risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. B. Risiko bisnis, risiko pasar, dan risiko keuangan. C. Risiko operasional, risiko strategis, dan risiko reputasi. D. Risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Maka, jawabannya adalah A. Risiko audit terdiri dari risiko inheren atau IR, risiko pengendalian CR, dan risiko deteksi DR, yang bersama-sama menentukan risiko audit secara keseluruhan. Soal keempat, apa yang harus dilakukan auditor sebelum menerima perikatan audit? A. Menyusun laporan keuangan. B. Menandatangani kontrak kerja. C. Menilai apakah ada kondisi yang dapat mempengaruhi independensi dan kemampuan untuk melaksanakan audit. D. Menghitung biaya audit. Maka, jawabannya adalah C. SA 210 mengharuskan auditor untuk menilai apakah ada kondisi yang dapat mempengaruhi independensi dan kemampuan untuk melaksanakan audit sebelum penerima perikatan. Opini audit wajar tanpa pengecualian diberikan ketika A. Laporan keuangan mengandung salah saji material. B. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup tepat. C. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. D. Auditor menemukan kecurangan material. Maka jawabannya adalah C. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oke, itu tadi semua latihan-latihan soalnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.